Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'du. Faqal imamul akbar wal ghasus syarif sultanul awliya wa izzud du'afa maulana saddil azam al alim al alama al arif billah Sayyidi Syekh Ahmad Ar-Rifai qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila qawlihi qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ikhtalafal ulama'u ayyuhuma afdal, ya'budu ala bisatin ni'mah aw ala bisatil mihnah. Berkata Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama, beribadah atas kenikmatan atau beribadah atas ujian. Maksudnya beribadah atas kenikmatan itu beribadah ketika dalam keadaan nikmat lapang. Kalau dalam keadaan diuji, ya beribadah dalam keadaan susah lagi sempit. Mana yang lebih afdal? Ibadah di waktu tengah lapang atau ibadah di saat tengah sempit? Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan man ya'buduhu ala bisatin ni'mati aula mimman ya'buduhu ala bisatil mihnah. Ulama yang pertama berpendapat bahwasannya seseorang yang beribadah sedangkan dia dalam hamparan kenikmatan itu lebih utama daripada mereka yang beribadah atas hamparan ujian dan cobaan. Lianna manzilata syukri afdalu min manzilati sabri, dikarenakan kedudukan syukur itu lebih utama daripada kedudukan sabar. Wazalika lianna syukra ala ni'mati ta'atun ala bisatil faraghati wa sabara ala siddati ta'atun ala bisati syughli. Dikarenakan bersyukur atas nikmat dalam ketaatan, artinya dia taat saat di hamparan kenikmatan, maka ibadahnya itu adalah ibadah yang dilakukan dalam keadaan lapang. Sedangkan sabar atas penderitaan, taatnya itu adalah dalam keadaan sibuk dan kesusahan. Walaysa man abadallaha farighan kaman abadahu masyghulan. Tidaklah sama orang yang beribadah kepada Allah di saat lapang seperti orang yang beribadah kepada Allah di saat sempit. Karena kata ulama, kebanyakan manusia itu
lalai kepada Allah Subhanahu wa taala di saat diberikan kelapangan. Itulah mengapa ibadah di saat lapang lebih utama daripada ibadah di saat sempit. Wa qala ba'duhum, tapi ulama yang lain berbeda pendapat. Sebagian yang lain mengatakan man ya'budu ala bisatil mihnati afdal. Kebalikannya, justru orang yang beribadah di atas hamparan kesusahan, ujian dan cobaan itu lebih utama. Li'annal anbiya'a afdalu martabatin mimman dunahum. Dikarenakan para nabi dan para rasul itu adalah paling afdolnya kedudukan selain mereka. Famtahanallahu awliya'ahu bi anwa'il mihani wal bala. Dan Allah itu punya sunnatullahnya, suka menguji orang-orang yang dicintainya dengan berbagai macam jenis ujian dan cobaan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Allah itu apabila mencintai seorang hamba, maka Allah senang untuk mengujinya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Bahwasannya manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Itu sudah menjadi sistem sunnatullah ya. Dan itu pun berlaku pada duniawi ya. Ujian anak kelas 1 SD tentulah tidak seberapa jika dibandingkan dengan ujian anak kelas 3 SMA ya. Paling kalau matematika SD itu dia pengurangan dan penambahan saja. Tapi kalau sudah SMA, aljabarnya, algoritmanya, akarnya dan sebagainya macamnya. Maka semakin tinggi derajat kedudukan seorang hamba, makin berat ujian yang dihadapinya di dalam kehidupan dunia. Dan ujian yang Allah berikan kepada kekasih-kekasih Allah itu, kata Imam Ahmad Rifai, adalah cara Allah nak menunjukkan kepada seluruh makhluknya akan betapa mulianya akhlak mereka. Kenapa Allah menguji orang-orang yang dicintainya? Ini kata Imam Ahmad Rifai, Allah hendak menampakkan kepada seluruh makhluk, kau tengok itu betapa mulianya akhlak hamba-hamba yang kucintai. Karena akhlak itu akan tampak ketika seorang hamba dalam keadaan diuji. Nampak akhlak sabarnya, nampak akhlak ikhlasnya, nampak akhlak memaafkannya, nampak akhlak membalas keburukan dengan kebaikannya, nampak akhlak ridhonya, nampak akhlak husnuzonnya, nampak. Sedangkan dalam keadaan lapang, maka yang nampak hanya dua saja akhlaknya, kata di sini. Satu akhlak syukur, kedua akhlak tawadhu. Orang yang dalam keadaan lapang itu ketika diuji dengan kelapangan, maka yang ditengok akhlaknya nampak, syukurnya, bagaimana syukurnya atas kelapangan. Sama bagaimana dia tawadhu, nampak tawadhu dalam kelapangannya. Tapi kalau dalam keadaan sempit, wah itu lebih banyak akhlak yang nampak. Akhlak yang nampak itu lebih banyak. Walizalika al-kafiru
hum ahwanul khalqi 'ala Allah wa 'asha 'ammatuhum bi anwa'in ni'am. Oleh karena itulah kenapa orang-orang kafir itu lebih Allah mudahkan, lebih Allah banyak mudah-mudahan dalam kehidupan dunia. Artinya semakin banyak kemudahan di dunia, artinya Allah hendak memberi balasan yang pedih di akhirat. Sebaliknya ketika banyak penderitaan saat hidup di dunia, artinya Allah hendak memberikan banyak kenikmatan di akhirat. Sehingga orang-orang kafir pada umumnya itu hidup di dalam berbagai jenis kenikmatan. Walaisa man talabahu binafil hijab kama talabahu min wara'il hijab. Tidaklah sama orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersingkap hijabnya dengan orang yang beribadah kepada Allah dalam keadaan terhijab. Asyakiru yatlubuhu min wara'il hijab was-sabiru yatlubuhu dunal hijab. Orang-orang yang ahli syukur itu mencari Allah Subhanahu wa taala di belakang hijab, artinya mereka masih terhijab dengan kenikmatan. Wasabiru yatlubuhu dunal hijab, sedangkan orang-orang yang sabar itu menghadap kepada Allah tanpa hijab. Artinya awak wajar beribadah, engkau wajar beribadah karena engkau banyak dapat nikmat. Dan orang-orang yang mendapat nikmat senantiasa beribadah terhijab karena melihat nikmat Allah yang banyak. Karena banyak nikmat lah aku ibadah. Tapi kalau orang yang bersabar, dia beribadah mencari Allah tanpa hijab. Kenapa? Karena udahlah susah, menderita, masih mau dia ngagak kepada Allah Subhanahu wa taala dalam susah dan penderitaannya. Wasyakiru yatlubuhu ala hizzin nafsih wasabiru ya'buduhu ala hubbi rabbih. Orang yang bersyukur dalam keadaan lapang itu dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala atas bagian dirinya. Dia mendapat bagian daripada nikmat daripada bagian diri dia, nikmat, maka dia beribadah kepada Allah karena atas nikmat yang diri dia dapat. Sedangkan orang sabar itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta kepada Tuhannya. Kena cinta. Kalau tak cinta, tinggalkan, siapa mau menderita? Udahlah hidup susah katanya, sempit, banyak cobaan. Kalau macam ini keadaan orang yang menyembah kepada Allah, bagus aku kafir, bagus aku menyembah selain Allah, hidup nyaman. Tapi orang yang bisa beribadah kepada Allah dalam keadaan sempit dan susah, itu mereka beribadah karena cinta mereka kepada Allah. Kalaulah bukan karena cinta mereka kepada Allah, pajuh gila dia nak menyembah kepada Allah dalam keadaan sempit. Kerana bukti daripada cinta itu adalah pengorbanan, rela menderita. Wasyakiru muftakhirun bimulkihi wasabiru muftakhirun bimalikihi. Orang-orang yang bersyukur itu mereka bangga dengan nikmat yang mereka miliki, sedangkan orang-orang yang sabar itu bangga dengan bukan masalah yang dilihat. Kalau melihat masalah ya kabur lari, tapi yang mereka lihat adalah sang pemberi masalah. Kalau orang yang bersyukur, mereka bangga dengan nikmat yang mereka miliki. Tapi kalau orang yang sabar, kenapa mereka bisa sabar? Bukan masalah yang dilihat, tapi dia lihat siapa sang pemberi, sang pemilik, sang pentakdir, sang yang menginginkan itu. Dia melihat kepada itu.
makanya dia bisa tetap beribadah dalam keadaan sempit. Wa syakiru habasa nafsahu ma'an ni'mah wasabiru habasa qalbuhu ma'al mun'im. Orang yang bersyukur itu jiwanya terkurung di dalam kenikmatan, sedangkan orang-orang yang sabar hatinya terkurung bersama sang pemberi nikmat. Wa syakiru yaqulu madamatin ni'matu ma'i la ubali in asabani ma asabani. Orang-orang yang bersyukur mengatakan selama nikmat masih ada pada aku tidak peduli apapun yang menimpa aku. Wasabiru yaqul, sedangkan orang-orang yang sabar mengatakan madamal mun'imu ma'i la ubali in asabani ma asabani. Selama sang pemberi nikmat masih bersama aku, nah itu perbedaannya. Yang syakir kata Imam Ahmad Rifai selama nikmat masih bersama aku, tapi kalau sabir selama sang pemberi nikmat, hijabnya udah terlepas, tidak lagi melihat kepada nikmat tapi kepada sang pemberi nikmat. Selama sang pemberi nikmat masih bersama aku tidak peduli penderitaan yang macam mana pun akan tetap kujalani dalam ibadah aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala allazina iza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah nak menunjukkan ketinggian derajat orang-orang yang bersabar, orang-orang yang mengatakan sesungguhnya aku milik Allah. Orang-orang yang mengatakan sesungguhnya aku milik Allah dan hanya kepada Allah aku akan senantiasa kembali. Ini magum tinggi ini. Aku milik Allah. Ini magum sudah fana ketiadaan. Tidak lagi memandang dia punya apa-apa. Inna lillah, aku milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan hanya kepada Allah aku kembali. Ucapan ini Allah sematkan dalam Al-Quran hanya kepada orang yang iza asabahum musibah, kepada orang yang tertimpa musibah. Anda Allah seakan-akan nak menunjukkan magum tertinggi seorang hamba itu akan terlihat ketika dia diuji dengan musibah. Apakah dia mengetahui bahwasanya dia milik Allah, anak, istri, harta semuanya milik Allah, dan apakah dia akan kembali kepada Allah atau berpaling? Itu nanti nampak ketika diuji dengan musibah. Wa qala Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum. Inna Allah Ta'ala aujaba li syakiri az-ziyadah wa nafi an ajri sabir an-nihaya haitsu qala innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau kau bersyukur aku tambah nikmatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan, mewajibkan kepada orang yang bersyukur ziyadah, tambahan saja. Lain syakartum la azidannakum, kalau kau bersyukur aku tambah nikmatnya. Maka yang terfokus adalah nikmatnya, tambahan nikmat. Aku tambah nikmat. Tapi bagi yang bersabar itu Allah nafikan pahala orang yang bersabar, puncak daripada pahala. Allah kasih orang yang bersabar itu puncak daripada pahala. Apa kata Allah? Sesungguhnya ditunaikan, diberikan kepada orang-orang yang sabar itu pahala mereka bighairi hisab, tak bisa dihitung. Allah memberi puncak pahala kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Tengok, menunjukkan bahwasanya kata Imam Ahmad Ar-Rifai, ibadah di saat sempit aula, lebih utama daripada ibadah di saat lapang. Wa qala Allah Ta'ala wallahu yuhibbus sabirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam kitabnya, dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah bersama mencintai orang-orang yang sabar.
Alhamdulillah ya. Nah, jadi dengan perkataan Imam Ahmad Ar-Rifai yang kita baca pada malam hari ini, sepatutnya keluhan itu harus berubah menjadi kenikmatan ya. Yang rezekinya susah, yang rumah tangganya Masya Allah, yang pekerjaannya Subhanallah, nah itu, yang hidupnya la haula wala quwata illa billah, belum gak selesai satu masalah dah datang masalah lagi, nah, timpang tindih ya. Berarti kalau kita berkaca daripada yang kita baca, congratulations ya. Nah, selamat kepada mereka yang hidupnya banyak masalah ya. Selamat kepada mereka yang hidupnya banyak masalah, artinya mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia bisa menjadikan masalahnya sebab atau wasilah semakin dekatnya dia kepada Allah. Intinya tadi ayat yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sehingga jangan sampai ada beda lagi, mau dalam keadaan lapang ya ibadah, mau dalam keadaan sempit ya ibadah. Karena berapa banyak orang yang ketika sempit mudah beribadah, ketika lapang haram jadah. Ada yang kebalikannya, ketika dapat nikmat mudah beribadah, ketika dapat musibah haram jadah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa beribadah dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami semua yang hadir pada malam hari ini hamba-hamba sejatimu ya Allah, makhluk-makhluk hamba-hamba yang senantiasa mengabdi, berharap, bergantung, bersandar, tawakal hanya kepadamu ya Allah. Mudahkan jalan kami ya Allah, mudahkan kami untuk mencontoh kekasih hati kami Ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam ilmunya, dalam amalnya, dalam adabnya, dalam akhlaknya, dalam ihsannya ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu ya Allah, kabulkanlah ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Amin, Allahumma amin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilahi unib. Summa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.